ada hal yang menarik. Kemudian ada orang yang melaporkan ini terjadi di daerah Purwakarta. Ada kita pasang banner atau spanduk. Ada anggota Polri yang memindahkan spanduk QR code ini dipindahkan. Kemudian dilaporkannya di dalam Dumas QR code. Selamat siang, Sampurasun kepada seluruh warga Jawa Barat. Izinkan kami tentunya untuk bisa hadir di tengah-tengah seluruh sahabat Propam Polri bahwa kesempatan siang hari ini telah kedatangan tamu istimewa yang tentunya bisa memberikan keamanan, kenyamanan di Polda Jawa Barat terkhususan, yaitu Bapak Kabid Propam kita, Bapak Kombes Pol Adi Wijaya SIK, dan juga ditemani oleh Kasubdit Paminal, Bapak Kompol Chandra Kirana Putra SIK SH MSI CPHR. Selamat datang untuk Bapak-Bapak semua yang kami hormati, kami banggakan. Semangat ya hari ini. Insya Allah kita akan sedikit mengupas di broadcast Sobat Propam Polri bahwa kesempatan siang hari ini Komandan kita ketahui bersama untuk Polda Jawa Barat ataupun di tubuh Polri sedang membooming-boomingnya ya untuk masalah ataupun setelah diterbitkannya QR Code kesempatan kali ini Yanduan Polri. Ini mendukung Polri untuk lebih presisi lagi di era digital. Kita akan mengupas para sahabat Polri kesempatan siang hari ini apa QR Code Yanduan Polri. Kita akan lebih tahu mendalam tentunya oleh Pak Kabid Propam Polda Jawa Barat. Baik, mohon izin Bapak, kita langsung saja ya Pak ya untuk acara podcast Sobat Propam Polri kesempatan siang hari ini. Bagaimana nih Pak? Pada kesempatan siang hari ini Bapak akan menjelaskan pula sebenarnya barang ini barang apa sih Pak bisa sampai muncul di Polri, khususnya untuk Polda Jawa Barat. Mohon izin Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Lis. Namun sebelumnya saya sapa dulu aja sahabat Propam Polri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini berkaitan dengan QR Code tadi yang disampaikan, bahwa ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh Kadif Propam Polri. Baik. Menerbitkan, membuat pengaduan masyarakat dengan menggunakan elektronik. Jadi berupa QR Code. Nah, ini untuk memudahkan warga masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Oleh jadi anggota Polri ya. Oke, ini salah satu wujud Polri lebih presisi tentunya ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa. Jadi dibumingkan oleh di Propam Mabes Polri, berarti ini se-Indonesia ya Pak? Betul. Nah, jadi betul, itu keren. untuk seluruh Indonesia. Oke. Dibuat QR Code untuk memudahkan. Betul. Jadi masyarakat lebih mudah melaporkan karena generasi sekarang masyarakat itu dengan mudahnya menggunakan elektronik HP, sehingga dengan HP tersebut juga kita dibuatkan QR Code dengan memudahkan untuk melaporkan anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Jadi lebih terhimpun, lebih dikemas lebih baik lagi ya Pak. Nah, tadi dijelaskan oleh Bapak ini dari di Mabes Polri ya Pak ya. Bagaimana sih Pak tujuan yang lebih mendalam lagi nih biar warga Jawa Barat lebih paham mengenai QR Code Yanduan pada kesempatan kali ini Pak. Tujuan terbentuknya ini seperti apa sih Pak? Lebih mendalam, lebih kena lagi nih sama masyarakat. Baik, berkenaan dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan QR Code ini, tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Yang pertama bahwa masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Polri. Sehingga masyarakat tadi dengan menggunakan elektroniknya berupa HP, dia cukup dari rumah saja sudah bisa melaporkan anggota Polri yang bermasalah. Jadi dari rumah saja sudah bisa. Kemudian juga di dalamnya bahwa tidak rumit dan tidak sulit. Polda Jawa Barat juga sudah melaksanakan sosialisasi, baik dengan pemasangan banner, spanduk, kemudian juga pakai stiker. Ini sudah kita pasang di mana-mana banyak, sehingga dengan banyaknya sosialisasi tersebut
warga masyarakat bisa mudah menemukannya, kemudian dengan barcode itu saja masyarakat sudah bisa melaporkan anggota Polri yang bermasalah. Oke. Dan juga tidak sulit bahwa hanya tinggal di barcode, kemudian di dalamnya ada mengisi biodata, kemudian berkaitan dengan apa yang dilaporkan, kemudian kalau ada alat buktinya bisa juga dilampirkan di dalam lengkap. QR code tersebut. Nah, itu Ada Mbak Lilis. petunjuk-petunjuknya Ada nanti di ya Pak dalamnya. ya. Baik, jadi itu cara pemakaiannya ya, langsung pakai barcode gitu ya Pak. Ada terkhususan nggak Pak pakaian layanan gimana ini untuk syarat khususnya? Cara khusus, cara pemakaiannya secara langsung. Mungkin Pak Kasubdit Paminal boleh ya Pak ya? Ya, bisa. Bergantian ya. Siap menjelaskan. Terima kasih, Kami persilakan. Teh Lilis. Baik. Selamat siang, sahabat Propam Polri. Ya, salam sehat selalu, salam semangat. Ya. Jadi mohon izin Teh Lilis, layanan terkait dengan pengaduan masyarakat yang berbasis elektronik Betul. menggunakan scan barcode ini sangat gampang seperti yang dijelaskan oleh Kabid Propam tadi. Kita hanya menyeken barcode yang ada di dalam banner, spanduk maupun Spanduk. leaflet yang sudah dibagikan. Iya. Apabila masyarakat mempunyai permasalahan yang harus segera dilaporkan kepada Polri terkait dengan anggota yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun ada kecurangan di sana, Betul. dia sangat gampang, hanya scan, nanti di dalamnya sudah ada petunjuk untuk bisa melaporkan siapa identitas pelapornya. Tentunya identitas pelapornya akan dirahasiakan. Oh, identitasnya itu langsung dimasukkan Iya, juga iya. pelapornya Misalnya ya. saya melaporkan, nama saya tulis, kemudian saya lampirkan di dalam QR code tersebut. Kemudian juga kita jelaskan juga kronologis permasalahan yang kita akan laporkan di sana, ya. Lengkap ya. Dan bukti pendukung lainnya. Untuk keamanan si pelapor pun itu didukung oleh pihak kepolisian, terutama dari Kerahasiaan. Propam ya, kerahasiaannya. Ya, Jadi nggak pada usah takut. kuncinya kerahasiaan tetap kita jaga. Kita Wow, pastikan data yang melaporkan itu sangat rahasia dan kita Oke. jaga bagi yang melaporkan. Oke, jadi betul-betul safety ya bagi Safety, sangat masyarakat safety. yang Jadi ingin jangan ragu. mengadukan. Karena untuk menuju Polri yang presisi ya Pak, Ya. lebih sesuai dengan temanya yang tadi. Maksud kami apa? Motonya profesional, akurat, disiplin dan beretika. Wah, keren. Dan tentunya di kesempatan kali ini pula yang tadi Bapak sampaikan bahwa QR code ini bahwa begitu gampang ya di barcode, identitas jangan lupa, berarti identitas yang bersangkutan mulai dari NIK dan sebagainya itu harus tercantum dalam pelaporan beserta tersebut. nomor handphone yang bisa Oh, dihubungi. oke. Karena nanti dari pihak Bid Propam akan menghubungi mengklarifikasi Iya, kembali mengklarifikasi. apa yang dilakukan. Terus Bapak maaf nih, kasus-kasus apa saja sih Pak? Kayaknya mungkin masyarakat apa Yang bisa tentang dilaporkan. apakah betul masalah anggotanya aja atau kasusnya apa sih? Kadang-kadang mungkin masyarakat yang umum Ya. belum tahu gitu, Komandan. Baik, Mohon izin. saya sampaikan pada kesempatan ini dengan adanya Dumas QR Code ini, sebenarnya semua permasalahan yang berkaitan dengan anggota Polri itu bisa dilaporkan. Oke. Jadi apapun permasalahannya bisa. Nah, tinggal nanti dari operator yang ada di Mabes Polri itu menerima pengaduan, karena ini semua terkonsentrasi ke Mabes Polri. Jadi Betul. satu data induk di Mabes Polri. Oh, Nah, kemudian dari Mabes Polri, karena ini pendumasnya wilayahnya Jawa Barat, maka itu akan dilimpahkan ke perwilayahannya. Polda Jawa Barat. Nah, maka kita yang menerima dari Polda Jawa Barat itu 1 kali 24 jam paling lama itu Betul. sudah kita respon. Wow. Jadi begitu masuk ke Jawa Barat, Yanduan akan merespon bahwa kepada pendumas bahwa dumasnya sudah diterima dan akan ditindaklanjuti. akan ditindaklanjuti Jadi secara kaitan langsung. ini semuanya permasalahan semua Semua dilaporkan kasus, bisa. ya. Bisa ya. Nah, tinggal nanti kita klarifikasi apakah ini akan kaitan dengan proses lidik sidik atau perkara yang ditangani oleh direktorat pada reserse kriminal umum atau Betul. khusus, maka kita akan limpahkan ke sana kalau itu berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan. Tapi kalau itu berkaitan dengan langsung pelanggaran disiplin ataupun kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri, maka yang akan melakukan proses itu adalah di Bid Propam Polda Jawa Barat.
tentunya sekali lagi bahwa bagi pelapor jangan takut, insya Allah tercover bahasanya gitu ya Pak ya, betul, akan dilindungi hak ciptanya kalau dalam hak lagu ya Pak ya, tapi tidak sekonyong-konyong hanya iseng-iseng ya Pak, jangan sampai ya masyarakat ya iseng-iseng gitu ya Pak. Tapi itu dengan perlu saya sampaikan juga, ini ada hal yang menarik yang disampaikan, bahwa dengan adanya kita sosialisasikan ke seluruh wilayah Jawa Barat, kemudian ada orang yang melaporkan ini terjadi di daerah Purwakarta. Ada kita pasang banner atau spanduk. Betul. Kemudian ada anggota Polri di Getol itu yang memindahkan spanduk QR code ini dipindahkan. Siap. Kemudian ada warga yang lewat melihat kok spanduk QR code ini dipindah. Kemudian dilaporkannya di dalam Dumas QR code. Nah, yang saya ambil adalah bahwa ada kepedulian warga dengan melihat hal tersebut, sehingga ini menurut kami hal yang menarik. Sampai spanduk QR code dipindahkan saja dilaporkan sama warga. Itu menariknya. Iya betul. Dan tenang, aman, yang melaporkan aman ya. Aman. Dan kami pun mengucapkan terima kasih respon dari masyarakat yang mau peduli bahwa Polri akan lebih baik lagi di era digital di tahun 2026 menuju Polri yang lebih baik, Indonesia emas, Indonesia maju tentunya ya Bapak Komandan, mohon izin. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan pula nih, kadang-kadang masyarakat lapor oge percuma lah gitu kalau bahasa Sundanya ya, pendengar yang kami cintai dan kami banggakan, pesimis kalau bahasa Sundanya ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini rasa itu bisa terhempaskan, betul ya Pak ya. Jadi takut gampang alias nggak ditindaklanjuti. Nah itu gimana nih Pak jaminannya untuk Komandan, untuk pendengar setia? Ya, baik Mbak Lis, berkaitan dengan Dumas yang dilaporkan, warga masyarakat tidak perlu khawatir bahwa itu tidak ditindaklanjuti. Sehingga setiap kali Dumas itu masuk, tadi saya sampaikan di operatornya di Propam Polri, kemudian Dumas itu dilimpahkan ke Polda Jabar, maka dalam waktu 1 kali 24 jam bagian yang menerima di Yanduan itu akan merespon kepada pendumas secara langsung. Itu yang pertama, jadi Yanduan. Kemudian dari Yanduan, karena ini berkaitan dengan anggota Polri, maka dilimpahkan ke Paminal. Maka Paminal yang menerima juga limpahan dari Yanduan itu juga akan merespon ke pendumas, memberitahu bahwa dumasnya sudah berada di Paminal, akan dilakukan proses. Nah, begitu juga dari Paminal kemudian sudah terbukti, kemudian ini dilimpah ke apakah itu ke pelanggaran disiplin oleh Propos, kemudian berkaitan dengan kode etik oleh Waprop, maka Waprop dan juga Propos itu juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada pendumas bahwa dumasnya sudah dilimpah, diproses sampai nanti selesai. Luar biasa. Tidak ada kekhawatiran bahwa dumas itu tidak ditindaklanjuti. Yang penting pendumasnya menyampaikan bahwa memang benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Ada komunikasi kembali ya Pak ya, ada respon kembali ya pelapor sama petugas ada dari kepolisian khususnya Bitpropam Polda Jawa Barat khususnya. Ini si Indonesia sekali lagi untuk layanan pengaduan berupa QR kode ini sekali lagi untuk menuju Polri yang presisi, dan sekali lagi insya Allah bagi pelapor akan terlindungi dan insya Allah akan direspon 1 kali 24 jam ya Pak Kasih Pamina ya. Siap ya. Pasti. Kita melayani masyarakat. Pak Kabid Propam, ini sebentar lagi nih kami mendengar di internet sudah mulai ada pendaftaran Polri, betul ya Pak ya? Betul ya? Insya Allah yang namanya rekrutmen terpadu anggota Polri tahun 2026. Ini berlangsung. Apakah Yanduan ini pakai juga untuk pengawasan seleksi tersebut nih? Salah satu pertanyaan kami, mohon izin bisa. Baik. Saat ini memang sedang dilaksanakan kegiatan seleksi penerimaan rekrutmen anggota Polri, baik itu Akademi Kepolisian, kemudian ada Bintara, kemudian ada Tamtama juga di dalamnya. Nah, kita sudah membuat terobosan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mungkin kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan menyampaikan bahwa
dalam proses seleksi ini ada yang berbuat curang yang dilakukan oleh anggota Polri yang memberikan janji kepada peserta seleksi bahwa bisa meluluskan seperti itu. Nah, kita sudah buat brosur-brosur, pamflet, ya semacam banner yang kita pasang di tempat-tempat seleksi. Oke. Nah, jadi sama juga dengan ini, barcode ini yang kita pasangkan di sana bahwa tidak benar kalau ada orang yang bisa memberikan janji kan gitu. Kemudian juga kita sudah buat video-video juga berkaitan dengan proses seleksi yang bersih ini bahwa tidak ada yang perbuatan-perbuatan curang yang bisa dilakukan. Dengan cara tadi tinggal dilaporkan kalau ada orang yang berbuat seperti itu dengan QR code ini juga sama. Dengan layanan pengaduan masyarakat ya Pak ya. Iya. Kali ini dengan digital kita di era digital. Jadi intinya masyarakat cukup duduk manis cantik di rumah saja bisa menggunakan QR code pelayanan masyarakat ini untuk Polri lebih maju lagi. Insya Allah sekali lagi berkah, niat kita baik, tulus untuk lebih baik lagi Polri melayani dengan masyarakat sepenuh hati. Sekali lagi kami haturkan terima kasih jazakallahu khairan hatur nuhun Pak Kabid untuk waktunya meluangkan waktu Pak Kasubdit Paminal. Terima kasih. Semakin jaya, sukses selalu untuk Polri. Indonesia maju, Indonesia emas tentunya ya. Baik pendengar podcast yang kami cintai dan kami hormati, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin, masih merayakan Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Sekali lagi ya, ayo kita bersama-sama Pak. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, demikian yang kami perlu sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi.